Oke, kita lanjutkan kepada yaitu di ciri-ciri seorang wirausaha sukses, dimana kita sudah pasti tahu ini super easy ya. Jadi dimana ciri-ciri seorang wirausaha sukses itu pastinya punya rasa percaya diri. Percaya dirinya itu dia percaya pada dirinya sendiri, dia bisa mandiri dan dia bisa optimis ya, dan punya rasa teguh. Teguh itu tidak gampang menyerah, istilahnya seperti itu. Kemudian orientasi tugas dan hasil. Jadi dia ini berusaha untuk meraih prestasinya ya. Dia ingin membuktikan diri dengan kerja keras dan energik. Penuh inisiatif. Inisiatif itu seperti tanpa disuruh kita bisa buat sendiri. Nah, itu inisiatif. Kemudian dia berani mengambil resiko. Itu ciri-ciri dari seorang wirausaha yang paling basic ya. Lanjut. Punya sikap kepemimpinan dan dapat bergaul. Kalau kita nggak bergaul, kita punya jaringan semakin sedikit dan kita susah untuk menyebarkan kita punya usaha. Keorisinalan itu artinya originalnya kita. Jadi kita tidak copy paste hasil orang lain. Di sini berarti kita harus inovatif, terus kita harus kreasi atau kreatif, kemudian kita harus fleksibel orangnya. Karena banyak sumber yang bisa kita ambil dan juga kita sebagai seorang wirausaha itu dikatakan kita harus serba bisa ya. Dan juga kita harus punya pandangan masa depan, di mana kita bisa menghitung segala sesuatu dengan baik, kita bisa merencanakan baik dari resiko dan juga profit yang diharapkan gitu. Kita harus bisa menentukannya lebih baik. Karakter wirausaha ini terbagi atas 5 golongan besar ya. Jadi dia punya motivasi, dia orientasinya ke depan seperti yang tadi sudah saya jelasin. Dia punya jiwa kepemimpinan, karena kita seorang wirausaha itu sudah pasti kita seorang bos. Jadi kita harus punya yang namanya jiwa kepemimpinan dan juga teman untuk memiliki jaringan usaha yang luas. Dengan punya jaringan usaha kalian luas, jadi kalian punya brand kalian itu lebih cepat untuk tersebar, kalian punya promosi lebih gampang seperti itu. Bisa menarik banyak konsumen, karena kan sekarang media promosi itu juga ada lewat mouth to mouth ya, tahu nggak? Mouth to mouth itu artinya kayak tidak ada media apapun yang mempromosikan kita punya produk, tapi lewat orang, testimoni orang gitu ya. Lanjut, tanggap dan kreatif dalam menghadapi perubahan. Jadi kalau seandainya satu perusahaan, contoh satu perusahaan tiap hari dia mencatat pendapatan dia itu dalam satu buku, dia tulis tangan setiap hari. Jadi dia termasuk ketinggalan zaman, karena kan sekarang kita sudah ada Excel segala macam. Bayangkan kalau seandainya dia ada 1000 produk yang dia jual, terus ada 1000 produk yang masuk. Itu harus catat secara manual, sangat membuang waktu, dan juga pencatatan manual itu bisa saja dokumennya lebih cepat rusak dan juga hasil inputnya salah dan susah untuk dicek. Makanya kenapa kita harus berani menerima perubahan atau berani menerima kemajuan teknologi ya. Jadi harus ingat, orang yang mau sukses itu tidak cuma usaha, tapi harus ada doa ya. Kalau kita melakukan yang terbaik dan kita tidak menyerah, sudah pasti dengan berdoa ya hasilnya akan baik ya. Pokoknya kalau hasilnya kurang baik pun kita tidak boleh gampang menyerah. Oke. Lanjut, dari manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Pertama, kita harus punya motivasi. Kalau kita ada motivasi, kita tahu tujuan kita apa. Ingat, setiap kali kalian sudah berusaha terus kalian merasa aduh capek kali lah, sudahlah stop aja lah, kan harus ingat kenapa awal kalian mau mulai. Itu sebut motivasi ya. Orientasi ke masa depan. Visioner itu berarti kita memandang ke masa depan. Jadi itu orang yang punya perspektif atau sudut pandang, dia menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dia itu nggak suka sesuatu yang monoton. Jadi dia ingin menciptakan sesuatu yang baru dan mempermudah hidup orang. Kepemimpinan. Dengan ada kita kepemimpinan yang baik, otomatis tim yang kita bangun juga akan berkembang dengan baik dan juga kerjasamanya akan lebih mantap ya. Jaringan usaha. Seperti yang tadi saya bilang, kita sebagai seorang wirausaha, kita harus punya teman, di mana teman itu berfungsi sebagai jaringan usaha kita. Makanya kenapa tujuan kalian di sekolah kalian itu pertama juga untuk mendapatkan teman, dan juga tak jarang anak-anak SMK itu setelah selesai sekolah mereka juga masih lanjut kuliah. Itu tujuannya untuk mendapat teman. Nah, jadi tujuan mereka mendapat temannya untuk membuka jaringan yang lebih luas. Seperti itu.
tanggap menghadapi perubahan seperti yang pencatatan tadi yang saya ceritakan itu ya. Jadi kalau seandainya kalian tidak kreatif, tidak inovatif dalam menghadapi perubahan, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengaplikasikannya dengan positif, susah lah ya, karena kan kita semakin lama tuh sudah semakin canggih zaman ya. Pasti lama-lama bisa berhenti sendiri kalau seandainya kita tidak mengikuti perkembangan tersebut. Nah, jadi cara melatih karakter kita sebagai persiapan berwirausaha itu simple sekali. Kita harus coba untuk melatih kita dengan mengevaluasi kita sendiri. Jadi kalian harus lihat diri kalian sendiri itu seperti apa, kekurangan kelebihan kalian. Kekurangan coba kalian poles lagi, atau kalian siasati kekurangan kalian supaya itu tidak menjadi batu besar yang menghalangi kalian. Sedangkan kelebihan kalian gunakan sebagai batu loncatan ya. Kalian jangan pikir kayak, saya sudah lihai nih, saya nggak usah belajar lagi. Itu tuh pikirnya salah ya. Kalau kalian mau menjadi seorang wirausaha yang baik, banyak-banyaklah kalian melihat sekeliling kalian, ambil contoh-contoh yang baik ya. Kalian lihat kenapa ya orang ini bisa sukses ya, kenapa ya, contoh kalian jual peach gum, terus ada orang yang sudah jualan peach gum yang sudah sangat sukses banget. Kalian bisa mikir, kenapa ya jualan saya nggak lebih laku dari dia, apa strateginya ya. Kalian pelajari, kalian lihat ya, seperti itu. Di sini ada inspirasi wirausaha yang sukses di usia muda. Sebenarnya masih banyak lagi, kalian bisa cari, kalian bisa baca-baca. Di sini saya ambil yang basic, yang karena kan wirausaha ini kan ada yang buka usaha tuh karena mama papanya awalnya sudah punya duit, dia ambil duit mama papanya sebagai modal, ada. Tapi orangnya kenapa bisa usahanya maju juga usaha dia sendiri, cuman modalnya ya dari mama papa dia ya. Di sini saya ambil yang dia mulai semuanya dari nol, dari usaha dia sendiri, Nicholas Kurniawan. Kalian boleh baca. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk handout ini. Kalau kalian merasa kurang dari penjelasan saya, kalian ingin komentar, kritik, atau bertanya, silahkan. Tidak masalah ya, silahkan japri saya. Kalau enggak, silahkan komplain di YouTube-nya atau di Google Classroom, kalian langsung tanyain juga nggak masalah. Oke. Untuk materi bab 1 ini, dasar-dasar kewirausahaan ini ditujukan untuk jurusan multimedia dan akuntansi kelas 11 ya. Jadi kalian belajar hal yang sama untuk bab 1 ini. Untuk bab 2, bab 3 mungkin ada yang berbeda. Nanti saya akan bedakan lagi materi kalian, oke? Terima kasih.